Aku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Dalam segala sesuatu Engkau hadir Tuhan. Di dalam segala perkara Engkau ada Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kami pikirkan Engkau ada Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang kami rindukan Engkau mendengar Tuhan. Kiara basana yana yana say Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kiara labashanda, I worship you Jesus. Kiara labashakara laba, ora labasana. Kiara labashiara laba. Kekuatan dari-Mu Tuhan. Kiara laba. Saya mengajak setiap kita di tempat ini untuk kita berdoa di dalam Tuhan, untuk mengangkat penyembahan kita di dalam Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhanlah ada kekuatan yang baru, di dalam Tuhanlah ada hikmat yang baru. Kalau kita nggak tahu harus berbuat apa, Tuhan memberikan hikmatnya kepada setiap kita. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Kiararabayo, oh Jesus, ku sembah, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang
Biar kami bergantung kepadamu Tuhan. Allah sumber pengharapan kami. Bangkitkanlah rohmu dalam kami Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu. Tarik kami masuk lebih dalam lagi. Bawa kami melekat kepadamu. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Nyatakanlah kerinduanmu. Nyatakanlah isi hatimu. Tiaralah basyikiriara. Karena Tuhanlah sumber pengharapan. Ora karabase. Holy, 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 arabashiri. Ora basanda, arabashikiri. Koralaba, yaralaba. Koralaba, yaralaba. Kiri yaralaba, ralaba, yaralaba, yo. Your magnificent, eternally wonderful, glorious, no one ever can compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious, yes, Jesus. No one ever can compare. You are magnificent, eternally wonderful, glorious, Jesus. No one ever will come. Sing it to God. You are magnificent, eternally wonderful, glorious, Jesus. No one ever will. You are magnificent, magnificent, eternally wonderful, glorious, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Ini lagu mungkin ada beberapa yang tidak tahu, tapi saya digerakkan dengan lagu ini. Artinya Tuhan itu magnificent, Tuhan itu melebihi segala sesuatunya. Tidak ada satupun
yang bisa dibandingkan dengan Tuhan. Saudara bisa lihat teksnya ada di situ. Kita mau menyanyikan penyembahan ini. Nyanyikan penyembahan ini. War Kau yang Engkau Tuhan. Mari kita bersihkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita hancurkan semua kedagingan kita. Datang sama Tuhan. Dia yang layak terima yang terbaik dari hidup kita. Dia yang layak terima yang terbaik dari hati kita.
layak terima yang terbaik dari penyembahan kita. I worship you, Jesus. I honor you, my God. There is no one else like you, Jesus. Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang sudah hadir malam hari ini. Biar mereka yang datang malam hari ini bisa mengalami Tuhan, bisa bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Di online ini kau bekerja, Tuhan. Ora karabayo, ora bakarabayo. Terima kasih Tuhan. Yang mau mendengarkan sedikit pesan-Mu Tuhan. Rapis Pak Charles yang akan membagikan firman-Mu. Apa yang kami dapatkan itu boleh menjadi kekuatan untuk kami melangkah dalam pelayanan kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Good night. Kalau good night itu udah mau tidur, Pak. Itu salam perpisahan, Pak, kalau good night, Pak. Kalau mau ngucapin selamat malam itu good evening, Pak. Jangan langsung good night. Ntar orang tidur yang ada langsung pergi. Oh, Bu Wiwi, apa kabar, Bu? Ya, di sana lumayan, Bu. Bisa hujan, Bu. Di sini agak susah hujan-hujan, Bu. Luar biasa kalau di sana bisa hujan, Bu. Ini gerimis doang tadi, Pak. Iya, saya yang kemarin saya pulang dari apa? Dari Retet tuh. Iya, Retet. Iya. Yang dari Retet tuh kan saya sempat nganterin adik saya dulu kan ke Gunung Putri itu. Hujan loh, wis luar biasa. Bisa hujan, saya nemu hujan dari beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Baik-baik saja, luar biasa. Angkat jempol kaki yang luar biasa. Bumi keluar lagi. Ya. Hujannya emang benar-benar bikin susah sinyal ya. Oke, saya sih cuma mau sharing sedikit sih ya dari apa yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu, yang saya sudah share juga di grup ya. Saya mau sharing tentang apa yang saya dapatkan dari Kejadian 3, dari tema yang kita sedang baca dari kitab Kejadian untuk bulan ini. Di situ kan dituliskan perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa gitu. Ya, kita kan semua sudah baca ya. Saya yakin semuanya kita sudah baca, sudah lebih mungkin dari Kejadian 3 yang sudah saya baca gitu. Saya cuman mau sharing seperti apa yang saya coba. Saya terkadang tuh kalau nulis sesuatu tuh lewat gitu loh buat saya gitu. Karena bagi saya tuh kalau saya sedang berbicara dengan orang di depan saya atau dimanapun orang itu, atau kayak beberapa hari yang lalu saya coba sharing gitu loh dengan apa yang saya dapatkan dari kitab Kejadian 3, itu tuh kayak bagi saya tuh uh, memori di dalam otak saya tuh kayak udah penuh gitu. Tapi kayak semuanya lewat gitu aja, lewat gitu aja, lewat gitu aja. Gitu. Kayak bahasa ini tuh bukan dari saya sendiri sebenarnya. Kayak jari saya tuh, jempol saya tuh kayak ngetik aja, ngetik tiba-tiba wow, kok bisa ya saya bisa nulis gini panjang. Ya, beberapa orang tahulah saya modelnya seperti apa, kayak Sarah, kayak Erna gitu. Kalau ngomong tuh cuman bla bla, tiga kata titik gitu. Jadi nggak bisa berspasi-pasi, berparagraf yang panjang gitu. Cuman luar biasa sampai akhirnya saya bisa menuliskan kata-kata seperti ini gitu.
bagi saya ini tuh tulisan yang ini tulisan atau ini bahasa yang Tuhan sedang lalui melalui saya. Ya saya dong, tahu deh kacamata baru. Jadi kalau saya lagi berbicara, ngobrol sama orang, kejadian 3 yang saya baca bisa dibilang itu adalah satu peristiwa yang kita semua pernah alami. Satu peristiwa yang sudah pasti kita semua pernah alami. Kita sebagai manusia pasti sampai dengan sekarang kita pasti punya dosa. Apapun yang dosa kita lakukan, apapun yang sudah kita lakukan dan sudah kita lalui, Tuhan tuh selalu bersama dengan kita. Seperti yang terjadi di dalam di kejadian 3. Saya coba baca untuk ayat 1, 2, dan 3 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, Hawa, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah itu, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah begitu Hawa memakan buah itu, dia tetap hidup kok. Dia tetap melanjutkan kehidupan dia sebagai seorang istri kepada Adam. Dia tetap melahirkan anak-anak mereka yang sampainya sekarang kita ada keturunan dari Adam dan Hawa. Kalau kita menilik di sini, ayat demi ayat demi ayat demi ayat kita baca sampai dengan ayat terakhir itu di ayat 24. Sampai akhirnya manusia Hawa itu memakan buah itu dan matanya terbuka. Dia berikan kepada suaminya Adam dan matanya pun terbuka bahwa mereka telanjang dan mereka mencari sebuah daun-daunan untuk menutupi kemaluan mereka, ketelanjangan mereka. Dan sampai akhirnya Tuhan Allah datang. Mereka berdua tahu, ya Tuhan, takut kabur. Mereka kabur, mereka lari, mereka lari dari apa yang sebenarnya. Oh, gue udah berdosa nih, gue udah bersalah. Mereka tahu, mereka paham apa yang mereka lakukan. Mereka sadar atas apa yang mereka lakukan. Tapi mereka tetap melakukannya. Mereka tetap melakukan apa yang menjadi larangan. Sama seperti anak saya gitu. Kita sebagai orang tua, kita istilahnya sudah punya pengalaman yang lebih dulu daripada mereka. Mereka belum kenal dunia luar seperti apa. Mereka belum kenal dunia kerja seperti apa. Tapi kita sudah tahu. Dan kita memberitahukan kita memberi informasi kepada mereka. Saya ngomong sama anak saya yang pertama, Faith, jangan kayak gini ya. Nanti kamu gini. Saya ngomong sama anak saya yang kedua, Dek, Mika, jangan kayak gitu ya. Nanti kamu gini. Mereka dengan cepat jawab, iya Pak, iya Ma. Tapi apakah mereka langsung menuruti
apa yang saya bilang sama saya dan istri saya bilang? Belum tentu. Itu juga yang terjadi dengan kita. Sampai dengan detik ini, apakah kita sudah mengikuti apa yang Tuhan inginkan dari diri kita masing-masing? Apakah kita sudah menjauhi segala larangannya dan mengikuti segala perintahnya? Kita masing-masing akan menjawab. Tapi satu hal yang sampai dengan detik ini saya rasakan adalah seberat-beratnya, sejelek-jeleknya, sedalam-dalamnya masalah yang kita buat, sejauh-jauhnya kita dari Tuhan, yang menurut saya ya, Tuhan tuh gak pernah jauh. Dia selalu ada di samping kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita yang menganggap Tuhan jauh. Pada saat kita berbuat dosa, pada saat kita berbuat salah, ada loh di samping. Dia selalu nemenin kita. Dia cuma sedih aja pada saat kita melakukan suatu kesalahan yang menurut kita, enggak kok, masih bisa. Kemarin saya bertemu dengan teman saya, ya bernama Daniel. Kita semua tahu siapa Daniel, orang yang kemarin datang ke retreat kita. Iya, dia memang sedang bermasalah gitu. Saya kemarin ketemu sama dia jam 6 dan saya lihat handphone itu kan. Wah, jam 7 nih. Kayaknya bisa nih di-cut selesai. Tapi semenjak saya ngelihat dari jam 7 itu, keadaan tuh berubah. Dari menurut saya pembicaraan yang membosankan, sampai akhirnya pembicaraan yang harus saya cut. Karena saya berpikir, saya seseorang yang sudah mempunyai istri dan anak, saya harus punya waktu untuk sampai rumah jam berapa. Saya ngobrol sama dia. Kalau bahasanya tuh ngalur ngidul, tapi menurut saya tuh ngalur ngidulnya yang luar biasa. Luar biasa menurut saya ngobrolan kemarin sama dia gitu. Sampai akhirnya saya di poin saya yang saya kirim ke dia gitu. Dia ngobrol sama, "Bang, menurut lo begini gak sih, Bang? Bang, menurut lo Tuhan begini gak sih? Bang, menurut lo Tuhan begini gak sih?" Dia terus nanyain saya hal-hal yang dia pertanyakan. Bahasa dia tuh, gue selalu menanyakan hal ini, Bang, pada saat gue tidak sadar. Pada saat dia mabuk. Dia merasa pada saat dia mabuk, dia tuh pikiran dia kebuka dengan sesuatu hal yang dia belum menemukan jawabannya. Nah, dia kemarin ngomong, "Bang, gue jujur sama lo ya. Gue menanyakan hal ini pada saat gue mabuk. Dan gue bingung. Kenapa aku pada saat sekarang lagi normal, gue ngomong ini sama lo. Gue bertanya ini sama lo." Dan dia bertanya beberapa pertanyaan yang menurut saya, wow. Dan saya bilang sama dia, dan saat ini, gue tuh lagi belajar sama lo. Gue lagi diajarin sama lo. Dan dia bilang, gue bisa aja lo, Bang. Kok bisa sih gue ngajarin itu? Lah, emangnya gue siapa? Saya bilang sama dia. Lo ngeliat gak, Dan, apa yang gue sharing ke lo? Itu juga gue sharingin ke teman-teman di grup. Di grup yang kemarin lo lihat lah, kita retret siap aja. Dan tiba-tiba gue pengen sharingin itu juga ke lo. Saya bilang kayak gitu. Lo baca nggak? Dikit sih, Bang, gue baca dikit. Ya, gue mau ngomongin aja deh. Siapapun lo sekarang, siapapun lo dulunya, masa lalu lo seperti apa, separah apapun atau sedalam apapun dosa yang pernah kita lakukan, Tuhan cuma ngomong gini sama kita. Yuk,
saya akan teguh kamu. Sedalam apapun masalah yang kamu sedang hadapin, sedalam apapun yang menurut kamu, gue tuh lagi jauh bang, bahasanya kayak gitu. Tapi saya bilang sama dia, dan masa lalu lu mungkin jelek, masalah sekarang permasalahan lu sangat sangat dalam yang istilahnya. Gue cuma tahu bang satu bang kuncinya. Gue cuma satu bang kuncinya. Sedang pada saat itu lagi menghadapi masalah ini, yang bisa menyelesaikan masalah gue adalah gue minum. Gue mabok, gue tidak sadarkan diri, gue bangun, gue kerja. Cuma saya bilang sama dia, oke dan lo mungkin nggak bisa langsung membalikkan telapak tangan lo langsung, oh, gue mau berubah. Semua orang nggak kayak gitu. Cuma saya bilang sama dia, sedalam apapun masalah lo dan saya bilang sama dia, nah, Tuhan tuh tetap mungkin kita di ujung gang sana. Dengan tangan terbuka dia bilang sama kita, ya dan sini kita jalan lagi. Ya saya cuma mau sharingin itu aja gitu. Saya cuma bilang siapapun kita, mau seorang yang istilahnya seorang kupu-kupu malam atau seorang pekerja yang menurut kita hina, ataupun mohon maaf sebelumnya seorang hamba Tuhan, sedalam apapun masalah yang kita hadapi, sedalam apapun dosa yang kita hadapi, sedalam apapun masalah yang kita hadapi, sedalam apapun dosa yang kita hadapi, yang kita jalani, Tuhan menunggu kita di ujung jalan. Dia buka tangan kita, dia buka tangannya, dia siap untuk menyambut kita. Dan dia cuma mau bilang, aku sayang sama kamu. Tuhan cuma pengen kita ingat itu aja. Setiap apapun hal negatif yang kita lakukan saat ini, Tuhan cuma mau bilang, aku sayang sama kamu. Charles, Iin, Sarah, Parios, Erna, Bui. Tuhan sayang sama kita. Oke. Mungkin ada yang mau sharing sebelum kita berdoa sebentar. Ada yang mau sharing lagi dari kitab Kejadian? Erna, Varios mungkin, Bu Wiwi, Tante Sarah, Tante Erna yang kacamatanya baru hari ini. Pamer-pamerin aja kacamata baru. Ada yang mau sharing? Arius, Saya mungkin? satu kata ya, Boleh. sebelum yang lain. Jadi gini, kalau saja Tuhan kita itu apa ya, diktator, apa itu, semena-mena ketika Adam dan Hawa jatuh karena perbuatan mereka. Karena waktu itu Adam dan Hawa tidak ada uji coba. Kalau kita kan ada Alkitab, ada orang, ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada siapa yang mengingatkan. Nah ini langsung dari Tuhan, tapi mereka ternyata tidak ada uji coba. Kalau makan ini salah, sakit perut misalnya. Tapi itu langsung makan mati secara rohani.
Seandainya Tuhan itu seperti manusia, mungkin dua manusia ini udah di bumi hanguskan ya. Tapi itu lagi seperti yang Bapak Charles bilang, karena kasihnya, cintanya, kepeduliannya, yang hancur ini diangkat, dipulihkan, bahkan diberikan pakaian baru dari kulit domba, dan mereka menjadi hidup sampai sekarang, kita anak-anaknya, ya kan? Ya dari situ sebenarnya kita udah tahu bahwa Tuhan itu kasih. Nggak ada dia istilah semena-mena. Beda dengan pemimpin yang lain, beda dengan manusia yang lain, yang punya power, yang punya hak. Lu salah, udah keluar dari kantor. Mohon maaf Pak, saya minta tolong ini. Nggak ada, cak, keluar gitu kan. Sama misalnya kayak Adam. Adam, mana kamu? Tapi akhirnya itu dipulihkan. Mereka tadinya pakai cawat dari daun-daunan, lalu diganti dengan kulit domba. Dari sini apa ya? Tipologi dari Tuhan Yesus sebenarnya sudah ada. Dari kejadian aja sudah ada. Karena apa? Karena Yesus juga menjadi domba yang disembelih, disalibkan buat kita. Dan ketika orang percaya kepada Yesus, hidup kita yang kotor diubahkan, dipulihkan menjadi mulia, ya. Apa namanya? Yang tadinya kita kotor dicuci dengan darahnya, lalu kita bersih. Itu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti bersih, pasti layak. Jadi tipologi dari Yesus di kejadian sudah ada pada waktu pengorbanan. Pada waktu domba disembelih dan kulitnya diambil menjadi pakaian. Sebelumnya mereka pikir, wah dengan pakaian ini mereka selamat, aman. Tapi ternyata enggak. Manusia pun demikian. Suka sekali menutupi dosanya, suka sekali menutupi kesalahannya dengan pikiran dan otak sendiri. Akhirnya hancur, lebur. Hanya Tuhan kebenaran dan penyelamat. Amin. Puji Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih buat sabda yang luar biasa. Makasih ya Pak Aryo untuk firman Tuhannya. Ya itu juga tadi saya dapatkan tentang itu, tentang apa namanya, tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas akan hidup kita. Tapi sedikit saya tambahkan sebelum kita masuk dalam doa. Miss Erna ada yang mau disampaikan? Miss Sarah? Pas. Ini dua miss pas. Ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Tuhan tetap mengasihi dia. Bukti dari Tuhan mengasihi dia adalah Tuhan tetap memberikan memakaikan kulit binatang dalam tubuhnya mereka. Itu tandanya, itu inisiatif dari Tuhan yang kasih. Tapi sebelum itu sudah dinyatakan bahwa selalu ada konsekuensi dari dosa. Selalu ada konsekuensi dari dosa. Dosanya ya bisa dibaca nanti di Kejadian 3, ya wanita akan berpeluh untuk akan meregangkan nyawa dalam melahirkan anak. Manusia akan berpeluh untuk mendapatkan makanan. Kita akan ada banyak deh, saya nggak terlalu hafal ya, baru kemarin pagi saya baca. Jadi konsekuensi dosa itu ada, tapi seperti yang tadi Pak Arya sampaikan, di tengah konsekuensi dosa yang harus kita hadapi, kasih Tuhan pun. Jadi setelah Tuhan membicarakan ini, kamu akan begini, karena kamu berdosa, kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini, kan begini. Sesudah Tuhan ucapkan semua, barulah Tuhan memakaikan kulit binatang itu. Jadi istilahnya tidak pernah terbatas kasih Tuhan, sekalipun kita jauh dari Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Itu terjadi sampai saat ini. Segimanapun orang meninggalkan Tuhan, kasus LGBT yang udah makin parah, udah macam-macam deh, udah makin kreatif. Jadi makin kesini makin kreatif dosanya manusia. Tetap Tuhan mengasihi manusia. Tapi konsekuensi dari dosa itu selalu ada. Jadi kita berdoa malam hari ini supaya masing-masing kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, memahami kasih Tuhan, tapi kita juga punya kerinduan untuk berdoa buat mereka yang jauh dari Tuhan, yang
yang harus melewati konsekuensi dosa atau bahkan mereka nggak takut lagi sama dosa. Kita berdoa supaya mereka benar-benar menyadari kasih Tuhan. Oke, Pak Arius gimana bisa ada itunya di situ? Bisa. Hah? Siapa? Aku aja. Oh yaudah deh. Pak Arius mungkin bisa satu lagu, nanti aku yang pimpin doanya. Terserah Pak lagunya apa. Kita berdoa sebentar. Hah? Apa? Nanti saya pimpin doanya. Pak ya, pimpin satu lagu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia alami dalam hidupku. Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Lagi terima kasih saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Amin. Buat anugerah yang Kau beri hari ini adakan syukur bagimu sebab hari ini amin Tuhan adakan syukur bagimu Yesus syukur bagimu Tuhan syukur bagimu. Kita satukan hati kita berdoa. Shikidiyara labara laba syakara labara laba takara labara laba. Shikidiyara labara labara. Saya minta setiap kita saat ini berdoa berbahasa roh. Shikidiyara labara laba sakara laba shikidiyara labara laba era laba. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kara laba shiki. Semua kita berdoa berbahasa roh. Oh raba karaba shikidiyara. Shikidiyara laba yara laba se. Shikidiyara laba yara laba. Mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh mengalami, menyadari, mengenali kasih Tuhan dalam hidup kita, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk diri kita secara pribadi. Tuhan mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Kasih-Nya tidak terbatas akan masa lalu kita, akan dosa kita. Kasih-Nya tidak terbatas. Mari kita berdoa biar orang-orang kita layani sungguh-sungguh mengenali, menyadari, menerima kasih yang Tuhan yang tidak terbatas itu.
Kami berdoa Tuhan, biar kasih-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Di dalam segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, dalam pelayanan kami, dalam orang-orang yang kami layani Tuhan. Lakatakara pasyikidi harabakara basokora labatakara basyikidi harabakara Orabasakara labatakara basyikidi harabakara laba Orabashikidi harabatakara labakara labasyikidi haralaba Shikidi harabatakara basokora basyikidi harabakara laba. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar semua mengalami kasih Tuhan, salibnya Tuhan, kebesaran kasih-Nya, kedalaman kasih-Nya, keluasan kasih-Nya, kelebaran kasih-Nya Tuhan, panjang dalam tinggi, lebarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Oh rabasaka ralabataka rabasaka. Oh rababa, mereka yang sudah jauh dari Tuhan, mereka mulai kembali merasakan kasih Tuhan. Jesus, Sokorabai, you're beautiful and you're wonderful, Jesus. I praise your name, oh God. Oh, Shiriaralabaseke, Korabasandayana. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Mari kita berdoa biar jiwa-jiwa yang sudah kita layani di dalam pelayanan terang kasih, di dalam pelayanan misi kita, di pelayanan misinya Pak Yeremia, di dalam pelayanan misi dari Pak Arios, dalam pelayanan misi dan terang kasih, kita berdoa semua orang yang dilayani dalam pelayanan kita, mereka mulai merasakan kasih Tuhan yang dalam, yang lebar, yang panjang, yang luas. Mari kita berdoa. Pelayanan anak-anak kecil, anak-anak konsel, anak karapata sokora basyikidi yaralaba. Pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan komunitas yang kita lakukan, melangsakan kasih-Mu, panjangnya, dalamnya, lebarnya kasih-Mu Tuhan.
hal dalam hidup ini Tuhan. Biar semua dari kami boleh mengalami, biar semua orang-orang yang kami kasihi boleh mengalami kasih, biar semua jiwa-jiwa boleh mengenal kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama ya. Kita mau berdoa buat komsel online kita. Biar Tuhan yang memberikan visi untuk semua pengurus. Tuhan yang memberikan kerinduan untuk semua jiwa-jiwa. Ada puluhan, ada ratusan orang boleh bergabung dalam pelayanan online ini. Ada ratusan keluarga, ratusan bahkan ribuan dari seluruh kota, seluruh dunia. Tuhan persiapkan para pengurus, bahkan Tuhan datangkan orang-orang yang akan mendukung, mensupport. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Lewat pelayanan ini, orang-orang mulai rajin baca Alkitab, orang-orang mulai rajin berdoa, orang-orang mulai rajin untuk menyembah Tuhan. Itu satu kerinduan Tuhan taruh. Karabasya, kemari berdoa. Kiriaralabasya, kiralabatakarabasakaralabasokododododo. Kiriharalabasakarala, dari kota-kota, dari bangsa-bangsa. Ini Tuhan bangkitkan orang-orang menjadi mentor-mentor Tuhan. Karabakarabasekedededede. Kiriharabakara, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, dalam nama Yesus kami menjangkau tidak terbatas. Keluarga-keluarga Tuhan, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, kiralah jiwa-jiwa baru, orang-orang narkoba, orang-orang yang bercerai Tuhan, orang-orang yang punya masalah dalam keluarga, suami dan istri, dalam nama Yesus. Ini adalah orang-orang kaya, orang-orang miskin, pengemis, orang-orang jalanan Tuhan, pejabat-pejabat, artis Tuhan, bergabung dalam nama Yesus, bergabung dalam nama Yesus. Bergabung dalam nama Yesus. Lewat pelayanan ini, orang-orang tidak hanya memandang gereja, tapi mereka memandang Tuhan. Orang-orang tidak memandang dirinya sendiri, tapi mereka memandang Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang terakhir kita mau berdoa supaya semua pengurus, semua member online diberkati secara keuangan, diberkati secara damai sejahtera dalam keluarga, hubungan suami istri dipulihkan, hubungan orang tua dan anak dipulihkan, hubungan keluarga yang rusak dipulihkan. Saya minta Papa berdoa sekaligus tutup dalam doa, Pak. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, Kau mengumpulkan kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan, di waktu ini Tuhan. Hamba ingin berdoa Tuhan untuk semua anggota komsel kami ya Bapak, untuk Pak Arios Tuhan, untuk Erna, untuk Sarah Tuhan, untuk Bu Anita, untuk Bu Maria Tuhan, untuk Vidya, untuk Cynthia Tuhan, untuk Rista Tuhan, untuk Oding, untuk Gary, untuk Devni Tuhan, untuk Bu Wiwi dan Pak Yeremia dan keluarga ya Bapak. Berkatilah kami semua Tuhan, untuk Marlina Tuhan, untuk Shirley Tuhan yang tidak bisa hadir Tuhan satu persatu Tuhan, untuk Daniel Bapak. Tuhan, hamba-Mu yang berdosa ini Tuhan ingin melepaskan berkat Tuhan daripada-Mu Tuhan untuk kami semua Tuhan. Hamba berdoa juga untuk keluarga hamba ya Bapak. Biarlah kami terus percaya Tuhan kepada-Mu ya Bapak. Tidak ada satu titik pun Tuhan yang terlewatkan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya itu kepada-Mu ya Bapak. Apa yang akan terjadi di depan Tuhan, kami percayakan kepada-Mu Tuhan. Masa lalu kami
ada pembelajaran bagi kami Tuhan. Untuk melihat ke depan Tuhan, berjalan denganmu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah ya Bapa. Kami akan menjalani hidup kami masing-masing Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami membuka mata kami Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, atas nafas, atas berkat, atas kesehatan, dan semua yang kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih ya udah hadir malam hari ini.